Saya penggila berat, garis keras Jokowi dulu sekarang. Pemilih bukan hanya pemilih, garis keras. Dari pemilih pokoknya dimanapun dulu Jokowi selalu tak bela. Sekarang kebijakannya waduh parah, penipuan semua. Okay, let's go. Ini ya, Pak Kasmujo, semoga cepat sembuh. Terima kasih atas kejujurannya Bapak sudah meluruskan sejarah bangsa Indonesia ini Pak. Semoga jika ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan, Baligi Academy dan Sentana TV siap Pak untuk mempublikasikan semua yang Bapak ketahui. Yang lain yang belum diketahui publik. Bapak sekarang pasti sudah sehat-sehat dengan mengungkapkan kebenaran yang dibutuhkan oleh Republik ini Pak. Karena yang kita bicarakan ini bukan orang sembarangan, tetapi Presiden 2 periode Pak. Sejarah Indonesia Pak. Kalau ini terkubur, maka sejarah Indonesia itu akan penuh lumpur kebohongan dan kemunafikan Pak. Jadi kepada Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo, cepat sehat. Kalau saya datang lagi ke Jogja bisa kita kafe-kafe Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sosial media kita lihat ada beberapa pendukung Jokowi yang pada akhirnya pun tersadar ya, melihat kebohongan-kebohongan Jokowi ya selama 10 tahun terakhir, yaitu memimpin Indonesia ini. Belum lagi dengan kasus dugaan ijazah palsu, Jokowi juga diduga melakukan kebohongan ya. Sampai sekarang pun Jokowi tidak berani menampilkan ijazahnya di depan publik ya. Nah, ini beredar ya video yaitu pendukung Jokowi ya yang diwawancarai oleh Rismon Syanipar. Menurut postingan netizen ya, dulu penyembah Jokowi sekarang sudah insaf sebagai pendukung fanatik Jokowi. Bagaimana tanggapan rakyat tentang ijazah, apakah perlu ditunjukkan atau bagaimana Pak? Nah ini Pak, kenalan dulu dong Pak. Oh, nama nggak usah Pak ya? Saya warga dari Semarang. Kalau menurut saya ya memang perlu. Jadi rakyat biar jelas lah dia punya ijazah asli apa enggak. Kalau terlalu petut-petutan begini kan terlalu kayak istilahnya dia nggak bisa berterus terang, jelek lah jelek. Nah, itu tanggapan saya Pak. Maunya ditunjukkan. Maunya ditunjukkan biar rakyat jelas. Jangan sampai seperti ini berlarut-larut. Terus negara juga nggak bisa damai. Ya, begitulah. Oke Mas, rokoknya bentar dulu, dimatikan. Kebenaran harus diungkap. Pokoknya doa saya, perjuangan saya ikut dalam doa saja. Pak Rismon lanjut terus. Ungkap kebenaran itu harus diungkap. Makan pulau rakyat juga wah parah ini. Saya penggila berat, garis keras Jokowi dulu sekarang. Pemilih bukan hanya pemilih, garis keras. Dari pemilih pokoknya dimanapun dulu Jokowi selalu tak bela. Sekarang kebijakannya waduh parah, penipuan semua. Oke, itulah ya dua rakyat yang kita temukan di warung kopi, warung makan nasi ya di sebuah kota Semarang, di kompleks tempat rakyat-rakyat berkumpul membicarakan ini. Ya mereka inginnya apa tadi Pak? Ditunjukkan aja ya Pak ya. Kalau memang asli gitu ya. Kalau memang asli kenapa sih nggak ditunjukkan? Oke Pak, ini ada rakyat satu lagi. Ah, ini Pak. Pegang Pak, pegang. Oke Pak, lanjut terus ya Pak. Tetap semangat Pak Rismon, lanjut terus. Suruh buktikan kalau dia benar-benar ijazah asli. Buktikan Pak, semangat. Yang terakhir saya lihat Pak. Itulah ya saudara-saudara, bahwa banyak loh rakyat, bukan kami-kami aja. Rakyat di warung kopi, di tempat-tempat ngumpul, ya sebelum mereka mencari nafkah seharian, mereka membicarakan hal ini mulai dari pagi. Kadang kalau setelah bekerja juga ngumpul juga membicarakan ini. Jadi banyak loh rakyat yang ingin. Ya kalau Pak Jokowi memang asli ya tunjukkan. Karena ya banyak rakyat yang telah memilih Anda dulu, ya Anda berutang budi pada mereka. Ya puluhan juta memilih Anda 2014 dan 2018. Ya terakhir ternyata pengakuan Pak Kasmujo. Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi maupun bukan juga pembimbing akademi Pak Jokowi. Bayangkan dialog tahun 2017 dalam video itu Jokowi masih seorang presiden. Ya. Bayangkan kalau dialog itu ternyata penipuan, kebohongan publik. Ya bayangkan masih seorang presiden. Dampaknya luar biasa, hal sepele saja bisa berbohong. Bagaimana hal-hal lain, investasi ini, apa itu, hilirisasi nikel yang merusak alam di Raja Ampat, di Morowali, di mana-mana itu. Apalagi hal-hal seperti itu.
hal sepele saja sudah tidak bisa jujur pada rakyat. Dijual ke komunis, dijual ke negara komunis. Dan semua dijual pada negara Cina. Kan kacau ini. Ya. Rakyat tetap menuntut supaya Pak Jokowi jujur. Kalau memang asli tunjukkan secara gentleman. Kalau palsu gimana Pak? Wah, parah itu. Ya dapat publik kok jasanya palsu. Kita aja udah pakai kerjaan aja diminta ijazah asli kok. Parah. Kalau minta maaf gimana Pak Jokowinya? Ya hukum tetap harus berjalan. Nggak dimaafkan? Ya gimana biar hukum aja yang berjalan. Gimana kalau seorang presiden jasanya palsu, apa kata dunia? Oh gitu ya Pak? Iya. Oh ya, itulah pendapat Bapak apa? Pak, nama Facebooknya. Itulah ya suara-suara rakyat yang masih tetap bergelora, memanas ya, bukan karena Rismon Rosuryo Tipa ya, Pak ya. Pak Rismon dan kawan-kawan itu sebenarnya pahlawan yang muncul. Dibuktikan aja omongan Pak Rismon, benar apa enggak? Itu aja. Iya gitu ya. Jadi banyak suara rakyat dan hargailah suara rakyat tersebut Pak Jokowi. Kalau memang asli tunjukkan secara gentleman, pegang, semua rakyat bisa melihat, undang wartawan segala macam. Ya, setidaknya Pak Jokowi masih ada sisa-sisa kenegarawanannya. Tetapi kalau palsu ya sangat disayangkan memang. Ya. Kalau palsu sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan, apalagi dialog tahun 2017 dengan Pak Kasmujo, ya, pembimbing saya, Pak Kasmujo, pembimbing saya. Di situ baik jurnalis, rakyat menyimpulkan bahwa Pak Kasmujo di situ berdiri sebagai dosen pembimbing skripsi. Ternyata diralat oleh Pak Jokowi 8 tahun kemudian, tahun 2025, bahwa Pak Kasmujo sebenarnya dosen pembimbing akademik. Ternyata dibantah juga oleh Pak Kasmujo, bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik. Kalau yang dinyatakan oleh Pak Kasmujo adalah kebenaran, maka dialog tahun 2017 dengan Pak Kasmujo dan Pak Jokowi masih sebagai seorang presiden saat itu, dan dia membohongi rakyat. Apakah dampak hukum tata negaranya seperti ini? Ya, tahun 2017 loh, Jokowi masih presiden. Waduh, benar-benar rakyat sangat kecewa. Pak, rakyat kecewa nggak Pak? Kalau 2017 itu dengan Pak Kasmujo kan seolah-olah Pak Kasmujo pembimbing di situ. Kecewa nggak Pak rakyat kalau itu dilakukan oleh seorang presiden loh Pak saat itu masih? Pemimpin itu kalau bicara itu jangan pelin-pelan, harus tegalu sama omongan, harus jujur. Mosok sekarang sen kanan kok beloknya sen kiri kan? Wah, parah. Dulu Dokter Andos. Dulu Dokter Andos. Insinyur. Mulai nih panik nih semuanya sama ininya juga, ternak-ternak Jokowi mulai panik tuh, termasuk pengacara-pengacara itu, lihat nih. Apalagi kalau terbukti nanti di Salemba. Ya, memang bukannya terbukti, sebetulnya udah terbukti sebetulnya, cuma karena mereka bikin diplomasi, bikin akrobatik hukum pakai pengacara yang di pasar apa tuh Pak? Pramuka. Pas perapatan itu pas nggak jauh dari rumah sakit Karoles. Oh, tuh ya. Aduh, oke lah pemirsa, itulah sekilas obrolan di warung rakyat. Saya yakin di seluruh Indonesia obrolan di banyak warung rakyat itu membicarakan tentang hal ini dan menuntut supaya Pak Jokowi jujur. Kalau asli tunjukkan, kalau tidak minta maaf pada rakyat. Itu aja ya pemirsa, kita lanjutkan minum kopi dulu. Mudah-mudahan kita berharap ya banyaknya penyembah atau pemuja Jokowi bisa insaf setelah polemik dugaan ijazah palsu ini yang tidak kunjung berakhir ya. Karena kebohongan Jokowi terus dipertahankan untuk menutupi kebohongan selanjutnya, untuk menutupi kebohongan sebelumnya ya. Jadi akhirnya polemik dugaan ijazah palsu ini sampai sekarang pun ya melebar kemana-mana, termasuk KKN Jokowi yang dianggap tidak pernah ada ya, yang katanya di Boyolali. Bareskrim mengatakan Jokowi KKN di Boyolali pada tahun 1983, sedangkan Jokowi mengatakan KKN 1985. Setelah dilakukan investigasi oleh Rismon Sianipar ya, Rismon tidak mendapatkan bukti-bukti bahwa Jokowi melakukan
KKN ya di Boyolali. Nah, begitu juga ya pengakuan dari Bitor yang merupakan kader PDIP Perjuangan dengan mengatakan Andi Wijayanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka Salemba. Nah, pengakuan dari Bitor ini ya membuat heboh di sosial media. Pada akhirnya pun banyak netizen di sosial media mempertanyakan ya, jangan-jangan memang benar apa yang disampaikan oleh kader PDIP tentang apa yang disampaikan oleh Bitor bahwa ijazah Jokowi dibuat di Jalan Pramuka Salemba. Nah, begitu juga ya Rismon Sianipar menanggapi hal tersebut ya. Coba kita lihat ya beberapa videonya. Seru banget di TV ya. Pak Beator Suryadi, senior PDIP itu sudah benar-benar belak-belakan mengatakan ada tim Solo, tim Jakarta, Dhani Iskandar, tim Solo, siapa itu? David, Anggit, dan Widodo. Ini berani nggak polisi periksa ini, ya kan? Jadi kayak mana ini, gitu loh. Aduh, harusnya ya periksa dong. Itu kan penting, itu petunjuk itu. Ya kan, saya letakkan dulu nih. Kacau. Aduh, kacau bener ya. Aduh. Bagaimana ini ya? Aduh, parah. Pasar Pramuka, ya. Sementara di sana sibuk dengan narasi konvers mulu. Pada setiap konvers itu mengancam mulu. Civil society diancam terus. Partisipasi, sekali lagi saya bilang, partisipasi publik, partisipasi masyarakat, ya. Kalau tidak ada itu, maka Ferdi Sambo bisa jadi sekarang jadi Kapolri. Keberanian tantenya Joshua Huta Barat lah yang memoto, melihat ada kejanggalan, terus menghubungi Irma Huta Barat, Komarudin Simanjuntak dan lainnya, sehingga diminta ekshumasi. Ternyata di situ ada rekayasa kepolisian. Kan kasus Jessica Wongso saya sudah laporkan 6 kali, Dumas Presisi. Nggak berani tuh Listio Sigit Prabowo menangkap, memeriksa Tito Karnavian Krisnamurti. Inilah ya. Coba berani nggak meriksa itu? Coba tim Jakarta maupun tim Solo, ya, Dhani Iskandar, David, Anggit, dan siapa? Widodo. Hari ini kita masih berada di Solo, ya. Saya hanya menemani terkait dengan ijazah SMPP 40, seorang rekan, bukan rekan, yang alumni tahun 80, ya, dari SMPP 40, terkait dengan stempelnya. Coba kita lihat petunjuk lain. Besok juga kita ke tempat lain. Kalau bisa ke senior-senior UGM, ya, yang masih punya hati nurani untuk menyerukan supaya Rektor Ova Emilia mencabut statementnya tahun 2000 berapa itu, meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni UGM, padahal di situ terlihat ya banyak sekali kejanggalan, gitu loh. Insinyur Joko Widodo, bukan Joko Widodo BSC, padahal sarjana muda, terdaftar dengan tingkat studi sarjana muda. Makin banyak kejanggalan. Yang di sana cuma duduk konvers terus ngancam-ngancam, gitu ya kan. Kalau kita terjun ke lapangan, ya partisipasi publik, gitu loh. Ya, mungkin setelah kasus ini saya akan beralih profesi, ya. Bukan beralih ya, menambah profesi saya sebagai peneliti sekaligus sebagai wartawan investigasi. Gimana, Pak? Hola. Selamat pagi semua. Ini makin parah ini. Ini Pak Rismon emang hebat, emang saya akui memang. Dia kemarin menanyakan kepada si Andi itu, di mana pakai fotonya seragam, siapa pelaku-pelaku yang nanti ke dalam pramuka, itu jelas sudah mulai terkuak. Tapi ingat, ini akan sulit untuk diambil tindakan oleh pemerintah sama Pak Prabowo. Kenapa? Dia sampai Kapolri-nya masih Sigit Listio Sigit itu masih Kapolri-nya. Itu harus segera Pak Prabowo nonaktifkan dia. Karena ikut juga geng Solo, udah semua terbukti kok, termasuk Kasmujo, termasuk perbuatan sertifikat di pramuka. Itu pengakuan nggak main-main loh. dari Kita lihat dari senior PDIP. baru ini PDIP bicara, baru ini PDIP berani bicara. Karena apa? Karena sudah mulai di PP, sudah mulai terkuak semua. Kita sih penyelidikan tim pemburu ijazah palsu. Kita nggak benar kata Pak Rismon, kita nggak duduk di meja, kita kerja. Jaya sendiri, Pak Rismon ini kan terus terang aja, saya tidak setuju rahasia juga nggak apa-apa. Dia masih punya gaji dari Jepang. Saya tahu sendiri, nggak enak aja ngomong. Dia masih dari Jepang, tapi jangan dibilang nanti dari Jepang, prestasi dari Jepang. Dia mah ilmunya dijual sama dia, ada dapat jualan buku tulisan, penemuan apa, penemuan paten.
apa namanya penurunan apa itu? Paten itu dia punya itu. Jadi nggak betul kata Pak Resmond, nggak sembarangan mau balik meja minta transport dari Jokowi mau ke sini mau wawancara lah, mau jadi buzzer minta duit dari enak banget dia. Hati-hati lah, wih. Pak Oto kau langsung seperti kalau Tuhan kan menyumbangkan anaknya untuk menyelamatkan manusia. Kalau kau Oto, aduh, kau anakmu merusak, aduh, baru ketataran, nggak tahu apa gitu. Dia hebat di situ anak saya, anak saya jadi pengacara hebat, langsung menjadi kuasa daripada Jokowi. Ya ampun, padahal kamu juga Jokowi ini akan jadi tersangka juga Pak Oto. Karena pernah di sidang Solo beberapa tahun yang lalu berjanji akan membuktikan ijazahnya asli, berarti kamu udah tahu Oto. Termasuk anakmu udah tahu, udah jelas itu nggak ada, tapi kamu kalau orang Batak bilang Oma dari Oto, dia tahu kebeng, bahaya, dari banget. Itu Pak Prabowo segera nonaktifkan tulis Kapolri, segera saya minta itu. Ini biar saudara berterang benderang. Kemarin dibilang akan terbuka, dikasih harapan kepada tim TPU. Ini akan bukan eksternal, tapi kapan? Bisa jadi, bisa 10 tahun lagi. Harus didesak ke depan itu. Pak Prabowo tolong, kami sarankan Bapak. Karena Bapak kena tipu. Waktu tahun 2019 kalau mau tahu, ini tahun 2019 ijazah palsu, anak Bapak itu menjatuhkan Jokowi mengalahkan. Sekarang saatnya Pak Prabowo. Jangan mau betul-betul memang Jokowi ini hebat. Semua tambang nikel, tambang semua dijualnya ke Cina. Kalau dijual ke Belanda masih ada hubungan komunis. Dijual ke Inggris masih ada, di Amerika masih ada, ini ke Cina semua. PIK 2, PIK 1 orang Cina di situ, aduh. Udah Cina di PIK 2, saya dapat PIK 1, PIK 2 kalau kita di situ. Sudah pernah Pak? Kapal, ke rumah saya kapal. Oh, jadi isinya Cina semua. Dari negara Cina sana? Tapi ada Indonesia di Jepur semua, di Bantu, Maham, Satpam, ada Indonesia situ. Semua. Kita punya bisa jadi seperti Singapura. Dulu kan Singapura, laut. Rempang juga gitu mau dibuat gitu. Laut dulu. Sekarang Singapura itu udah kota orang Cina. Bukan saya bicara orang Cina, ya maaf ya. Bukan saya bicara orang Cina, saya cuma orang Cina banyak. Negara Cina. Iya, itu betul-betul. Ini Jokowi ini betul apa yang kata bukan makin kuat saya, apa yang ditulis oleh Bambang Tri bahwa dia adalah keturunan PKI. Selamat pagi, aku udah capek dulu ngomong dulu Pak Resman. Kami lagi habis, saya baru bangun nih dibangunin sama dia. Lagi minum kopi, cuy. Ya. Nah, biarin saja banyak yang mencibir ya. Pokoknya setelah ini saya akan menjadi wartawan investigasi. Tambah profesi saya, penulis buku, mungkin saya tulis novel ya, novel fiksi, tetapi terinspirasi dari kasus ijazah Jokowi ini. Ini sangat apa ya? Sangat lebih apa namanya? Plot twist daripada novel-novel yang pernah saya baca. Jadi Bu Ova Emilia ya, Anda kan tahun berapa itu memberikan konversi? Kami meyakini tanpa menunjukkan bukti apapun, prosesnya bagaimana mendapatkan gelar insinyur itu. Ternyata tingkat studi yang mendaftar Pak Jokowi adalah SM, sarjana muda. Bagaimana itu? Saya tadi malam waktu makan bubur kacang hijau bertemu dengan lulusan UGM, suami istri ya, angkatan 78. Pada saat mereka ya untuk menempuh gelar sarjana itu memang otomatis sarjana muda dulu, tetapi mereka punya sertifikat ijazah sarjana muda. Setelah dapat itu baru disaring IPK-nya berapa, layak nggak jadi sarjana gitu loh. Mengingat IPK-nya Pak Jokowi juga banyak C-nya, banyak D-nya. Kalau benar itu ya yang ditampilkan di TV itu, maka seharusnya ya cuma BSC kan gitu. Karena disaring saat itu kata mereka, itu banyak loh informasi. Bahkan tadi malam saya mendengar langsung ya dari 2 alumni UGM asli tahun 78. Mereka juga nggak yakin tahun 80 itu masih ada program sarjana muda di UGM. Nah, iya mereka nggak yakin. Katanya setahu mereka program sarjana muda tahun 80 di UGM sudah tidak ada lagi setahu mereka. Nah, kenapa Pak Jokowi itu waktu registrasi seseorang bernama Jokowi yang ditampilkan oleh Dirti Hidung, ya nggak tahu saya Pak Jokowi presiden atau enggak. Ya, seseorang bernama Joko Widodo itu mendaftar tingkat studinya SM awal loh, sarjana muda. Terus jumlah SKS 122. Terus apa namanya? Mata kuliah wajib 88, mata kuliah pilihan 34, total 122. Syarat untuk menjadi sarjana muda adalah 120 SKS. Berarti kalau benar seseorang bernama Joko Widodo itu menempuh 122 SKS harusnya sampai di sarjana muda. Itu seseorang bernama Joko Widodo. Nah, perkembangan terakhir
ada informasi yang sangat penting dari senior PDIP bernama Betor Suryadi. Ya, dia mengatakan ya ada Prasetyo, ada Dhani Iskandar ya, tim di Jakarta, ada tim Solo, ya, Widodo, Anggit dan David. Ya, David itu adiknya katanya adalah Bupati Boyolali saat ini. Adiknya si David itu tim Solo yang mempersiapkan dokumen itu, ya, yang katanya ya ini itu berasal dari Pasar Pramuka. Ini kan perlu diperiksa ini oleh Barreskrim, gitu loh. Makanya kemarin mereka sendiri pun tidak yakin menampilkan semua bukti-bukti dokumen secara analog di depan meja. Sama seperti mereka konfes pada saat Verdi Sambo, ya kan, Polres Jakarta Selatan menampilkan blognya lah, apanya lah, segala macam itu. Dan kejahatan-kejahatan lain. Ini pada saat mengatakan bahwa Jokowi Widodo skripsinya, ijazahnya identik, tapi nggak ada satupun, satu lembar dokumen pun nggak berani ditampilkan di depan mejanya. Kan bagaimana nih Pak Prabowo Subianto ini dirtipidum Barreskrim kok jadi konyol-konyolan begini ya? Janganlah hanya demi seorang Joko Widodo, prosedur SOP yang biasa mereka lakukan justru mereka tidak lakukan. Ya rakyat makin nggak percaya lah. Sebelum konvers dibalikkan katanya ijazahnya itu. Ini harus dibuktikan. Kalau benar dari pasar pramuka, ya sudahlah, mengaku sajalah. Apalagi yang mau ditambah-tambahi di karang-karang. Ya udah biar kita tutup sejarah ini dan ditulis ulang sejarah tersebut. Karena kan ya jangan seperti ucapan para pengacara Jokowi itu ya chaos segala macam terus dibandingkan, tidak ada logika ekivalensi. Masa ijazah mantan presiden 2 periode dibandingkan dengan menteri lah, gubernur, wali kota, bupati. Harusnya membandingkannya dengan mantan presiden lainnya. Gitu logika ekivalensi. Masa dibandingkan dengan masyarakat sipil yang nggak pejabat publik. Sehingga nanti tercipta chaos. Kan nggak apple to apple ya. Kalian lihat dulu bunga itu. Nah, itu cantik kali kan. Itu bunga original itu ya. Atau bunga plastik. Oh, saksinya kalau benar ada ini ya. Waduh, bener-bener. Ini petunjuk-petunjuk ini nggak kita rencanakan loh. Ya. Jadi kita pergi ke satu kota, ketemu orang yang mengatakan, Michael baru bangun. Dasar. Tadi off dulu ya. Ada seorang ustadz yang korban dari Jokowi, ijazah itu. Ya, saya bilang aja lah. Yang korban dari yang dipenjarakan oleh Jokowi ya, bersama dengan Gus Nur, bersama dengan Bambang Tri ya. Tadi baru menelpon saya. Memang ya, kok bisa lah Gus Nur dan Bambang Tri di penjara, tetapi ijazah asli nggak pernah keluar. Ijazah fotokopi legalisir, padahal saat itu Jokowi sedang ada jadi presiden, bayangkan. Memenjarakan rakyatnya. Ya, hanya bermodalkan fotokopi ijazah. Cobalah bayangkan, itukah sifat seorang presiden? Kan nggak cocok kayak gitu. Jadi saya baru ditelepon ya sama Pak Ustadz itu. Ya kan? Jadi kita ini jangan disekat-sekatkan, jangan dibentur-benturkan lagi ini antar agama, kita harus bersatu. Karena kita sama-sama cinta Indonesia. Tidak mau kita penipu jadi presiden, tidak mau kita pengkhianat identitasnya apa. Jadi presiden harus yang jelas. Ya. Jadi kembali lagi terjadi chaos. Bisa maksud? Dikatakan terjadi chaos. Kalau nanti ditunjukkan, nanti mana STNK kamu palsu, SIM-mu palsu. Penjelasan bingung mau. Apa nggak pernah ya, nggak ada ya dihukum. Logika ekivalensi. Kalau ini jabatanmu ya itu bandingannya. Makanya kita membandingkan Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama karena sama-sama presiden ini. Bukan membandingkan Presiden Joko Widodo dengan tukang sapu di Amerika, bukan. Kita bandingkan ekivalen. Ya, logika ekivalensi. Presiden Joko Widodo Indonesia, Presiden Barack Obama di Amerika. Oh, ketika Presiden Barack Obama ditanya tentang kewarganegaraannya, birth certificate-nya, sertifikat lahirnya, langsung dia tunjukkan. Itulah Barack Obama. Kita bandingkan dengan Joko Widodo. Nah, Joko Widodo ini harus dibandingkan dengan siapa? Kalau di Presiden di Indonesia, ya sekarang masih hidup ya Bu Megawati dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Pak Jokowi ini kan harus dibandingkan dengan yang sama. Saya yakin. Kemarin belum sempat ya waktu ketemu dengan Pak Andi Wijayanto. Pak, kalau misalnya, mau saya tanya gitu kan, Pak Andi Wijayanto kan orang dekat Megawati. Kalau diminta misalnya
Bu Megawati untuk menampilkan ijazahnya. Mau nggak Pak? Saya yakin mau. Begitu juga dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa orang dekatnya? Nah, kalau misalnya ketemu lah ya, kita dengan orang dekatnya Pak SBY. Ya gangguan tenis. Ya kan kalau apa, saya yakin Pak SBY mau demi rakyat ya, ijazahnya itu. Ijazah Akmil misalnya. Ya kan? Ya pastilah. Apa sih susahnya daripada rakyat gaduh? Ini enggak. Kalau yang satu ini Pak Jokowi rela dia memencarakan Gus Nur dan Bambang Tri, ya, tetapi hanya bermodalkan ijazah fotokopi. Ya, dua orang ini anak bangsa, anak manusia Indonesia, apalagi ulama ya. Gus Nur ini ustadz, ya harusnya dirangkul lah, gitu loh. Ya, apapun perbedaan pandangan kita, sepanjang kita cinta negara ini, itu perbedaan sudut pandang itu warna demokrasi. Gitu, ya, jangan dibilang Rismon berkunjung dengan Ustadz Habib Rizik misalnya, langsung Rismon HTI. Saya HKBP, HTI mungkin Huria terkenal Indonesia mungkin kan. Itulah kita bertemunya, perbedaan pandangan, bertemu, oh ternyata sama-sama berjiwa cinta Indonesia. Saya ketemu Habib Rizik itu orangnya nasionalis, sangat cinta Indonesia. Jangan kalian label-label kalian sendiri yang Ternak Mulyono dibayar itu untuk berkomentar, itulah pengkhianat Indonesia. Ya, kalian mencibir orang-orang itu, padahal mereka sangat cinta Indonesia. Ya dirangkul, makanya saya bilang sama Pak Prabowo Subianto, rangkul lah Pak semua elemen-elemen anak-anak bangsa ini, apapun perspektifnya, sepanjang dia cinta Indonesia ini, ingin memajukan Indonesia ini, dirangkul, gitu loh. Oleh karena itu, salam pramuka.